Cemburu pada diri sendiri. Bab 733. Suara Miguel berat seperti bas. Setiap kali dia berbicara seperti memberikan suara bas. Terutama ketika perkataan yang barusan ia katakan, seperti suara bas yang ada di dalam bas. Suaranya memang sangat indah, ditambah dengan perkataannya yang barusan, membuat orang menjadi terpana ketika mendengarnya. Di saat ini, kesakitan, luka dan sedih Orila hilang begitu saja ketika mendengar Abang Hanselnya mengatakan hal itu. Ternyata, Abang Hanselnya bukan merasa dia ribet, bukan merasa ia tidak dapat membantu apapun. Lebih bukan karena ia membuat onar. Alasan sebenarnya karena dia menyayangi dan perhatian padanya. Dia menyayanginya, dia perhatian padanya. Hanya karena kalimat ini, ia melupakan kesakitan yang ada di tubuhnya, kesakitan di hatinya. Di hatinya sekarang hanya ada rasa excited. Dan melupakan perkataan yang ia bicarakan pada diri sendiri, bahwa kedepannya dia bukan menggunakan identitas Abang Hansel untuk menemuinya. Ia tidak akan menghiraukannya. Orila menyeka air matanya dan sedikit bermanja berkata, "Kamu bukan Abang Hanselku. Bagaimana kamu tahu kalau Abang Hanselku akan sedih?" Kita lihat bagaimana dia menjawabnya. Kalau tidak, ia dapat langsung mengakuinya saja. Mengakui bahwa dirinya adalah Abang Hansel. Dengan begitu, Orila akan lebih merasa senang. Miguel mengulurkan tangan dan pelan-pelan menyeka sisa air mata di ujung mata. Memegang kepalanya, lalu dengan nada lembut berkata, "Kamu masih ingat kalau aku pernah bilang, ada orang yang aku suka?" Tentu saja aku masih ingat. Karena orang yang dia suka adalah dirinya. Bagaimana ia tidak ingat perkataannya itu? Memikirkan dirinya adalah orang yang ia sukai, tanpa disadari wajah Orila memerah. Tetapi kepikiran hal lain. Di saat seperti ini, ia membicarakan orang yang dia suka. Jangan-jangan dia mau mengakui. Memikirkan dia akan mengaku bahwa dia adalah Abang Hansel. Hati kecil Orila sangat tidak sabar dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia kembali berkata, "Kalau orang yang aku suka terluka, aku akan merasa sedih, khawatir pada dirinya. Kalau Abang Hanselmu benar seperti yang kamu katakan begitu baik, berarti ketika kamu sakit, dia tentu akan sedih." Kembalikan Abang Hansel. Orila meliriknya malas. Jelas-jelas dia itu adalah Abang Hanselnya Rila. Dan masih berpura-pura serius. Tetapi bagaimanapun, mengetahuinya begitu mengkhawatirkannya, itu sudah cukup. Dia memeluknya, bermanja di pelukannya, menghapus sisa air matanya. "Pak Presiden, apa yang Anda katakan benar. Abang Hanselku pasti sangat menyayangiku. Kalau aku sakit, dia pasti akan sedih." "Berarti kamu sudah tahu harus berbuat apa?" Miguel melepaskannya dari pelukan. Memang kedua bahunya. "Gadis kecil, ketika nggak ada orang yang temani kamu di samping, kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Jangan biarkan orang yang perhatian padamu khawatir, oke?" Aku mengerti. Aku akan makan dengan baik, menjaga lukaku. Tidak akan membiarkan Abang Hansel sedih karenaku." Setelah selesai berbicara, ia tiba-tiba mendekatinya dan mencium wajahnya. Bibirnya lembut, wangi, hampir sama seperti ketika ia masih kecil. Bibir lembut yang masih membawa khas wangi manis.
Ketika Orila menyentuhnya, darah di tubuh Miguel memanas. Dia ingin segera menahannya, membawanya ke dalam pelukan dan menciumnya. Tetapi untung saja dia tiba-tiba merasakan dia yang saat ini bukanlah Abang Hanselnya. Dia tidak boleh melakukan hal itu padanya. Tidak benar. Miguel tiba-tiba sadar. Gadis kecil ini sedang mencium pria lain selain Abang Hansel. Orila mencium pria lain selain Abang Hansel. Miguel mengerutkan alisnya. Wajahnya berubah gelap. Cemburu sedang melanda hatinya. Mampus, bagaimana ia mencium orang lain selain Abang Hansel? Meskipun identitas aslinya adalah Abang Hanselnya, tetapi ia sama sekali tidak tahu kalau dia itu adalah Abang Hanselnya dan malah menciumnya. Gadis kecil, kamu sadar gak sih kamu lagi cium siapa? Tatapan matanya tajam. Kelihatannya seperti ingin menelan orang hidup-hidup. Tentu saja aku tahu. Orila terus mengedipkan matanya yang besar dan indah. Kedua bola matanya sangat mempesona. Orang yang ia cium adalah Abang Hansel. Apakah ada masalah? Siapa? Dia tiba-tiba memegang kepalanya. Seolah-olah jika dia salah berbicara satu kata pun, dia ada kemungkinan akan memutuskan kepalanya. Ya kamu. Tidak peduli raut wajah seberapa mengerikan, tetapi ia sedikit pun tidak tahu. Karena ia tahu Abang Hansel tidak mungkin menyakitinya. Aku siapa? Miguel kembali bertanya, suara semakin berat. Kata-kata yang terucap sangat pedas. Menurutmu, kamu siapa? Orila kembali bertanya. Nada suara yang iseng. Sedikit pun tidak memperdulikan raut wajah Miguel yang sedang marah. Wajah Miguel gelap, suara berat seperti memperingatkan. Gadis kecil, jawab aku dengan baik. Kalau tidak, apa kamu tahu konsekuensinya? Konsekuensi? Konsekuensi apa? Orila tertawa polos dan lucu. Bahkan ia sambil mengulurkan tangan memukul ke arah dadanya. Pak Presiden, kalau aku tidak menjawab pertanyaanmu dengan baik, apakah kamu akan memakanku? Melihat Miguel yang suram, Orila semakin menjadi. Pak Presiden, aku tahu aku sangat cantik dan lucu dan juga sangat mempesona. Banyak orang yang ingin memakanku, tetapi aku hanya bersedia menjadi manisan untuk Abang Hanselku. Ia hanya ingin menjadi manisan untuk Abang Hansel. Raut wajah Miguel sedikit lebih membaik. Kalau begitu, maksud kamu apa tadi menciumku? Orila tiba-tiba menyadari sesuatu, lalu memberikan ekspresi yang kaget. Pak Presiden, aku pernah kan ngomong ke Anda, aku tidak tertarik pada Anda. Jadi, aku berharap Anda jangan berpikir yang berlebihan. Miguel hanya terdiam. Ia bahkan sudah menciumnya. Dan dia masih berani berkata bahwa ia tidak tertarik padanya. Apakah harus tidur bersama ia baru akan tertarik padanya? Ciuman tadi hanya ingin menyatakan rasa terima kasih. Kamu seharusnya tahu bahwa orang barat ketika bertemu akan mencium wajah lawan berbicara. Penjelasan Orila masuk akal. Walaupun dia bukan orang barat, tetapi sejak kecil ia tumbuh dewasa di Amerika. Pengajaran yang ia dapatkan tentu saja lebih ke barat. Kedepannya gak boleh seperti ini lagi, terutama kepada laki-laki. Walaupun hanya bertemu sapa, dia juga tidak ingin mencium orang lain. Pak Presiden,
Anda tidak perlu mengatur terlalu banyak. Sekalipun Abang Hanselku, dia juga tidak boleh mengaturku. Abang Hansel pasti akan mengaturnya. Sengaja ingin membuatnya marah dan kesal. Lihat apa yang akan kamu lakukan. Kata siapa dia tidak boleh urus kamu? Bukankah dia sedang mengaturnya? Kamu tahu lagi? Orila melihat raut wajahnya yang aneh. Lalu dengan cepat menambali. Pak Presiden, Anda juga beralasan seperti tadi lagi. Aku tidak ingin mendengarnya. Miguel terdiam. Dia memang ingin beralasan seperti tadi. Siapa sangka gadis kecil ini seperti cacing di perutnya yang langsung menahan mulutnya. Pak Presiden, Orila memegang perut ratanya. Aku sangat lapar. Bisa minta tolong bikinkan makanan untukku? Seumur hidup yang berani meminta Pak Presiden untuk membuatkan makanan mungkin hanya Orila seorang. Ya, kamu tunggu. Aku pergi sebentar dan akan segera kembali. Yang paling menyeramkan itu adalah ketika Pak Presiden ini malah menurutinya dan tidak merasa ada yang aneh. Melihat punggungnya beranjak pergi, Orila dengan senang berguling-guling di atas kasur. Abang Hansel yang cemburu pada dirinya sendiri benar-benar sangat menggemaskan. Saking menggemaskannya, ingin rasanya ia terus mengerjainya.